Selamat malam, kembali kita berjumpa pada malam hari ini di dalam program Sabda dan Doa. Malam hari ini di dalam minggu yang terakhir dalam bulan yang ke-8 di tahun 2021. Ada banyak perkara yang kita boleh alami. Ujian ini mengantar kita untuk mendengarkan firman Tuhan sekaligus memuji memuliakan nama-Nya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Satu bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini dari kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Sebelum saya baca, mari kita tunduk kepala, kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Malam ini ya Tuhan, kembali kami berkumpul bersama dengan keluarga kami, bahkan bersujud dan bersimpuh di hadirat Tuhan, seraya menaikkan puji dan syukur. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, memberikan kami konsentrasi, supaya kami boleh mendengarkan, memahami daripada kebenaran firman ini, dan boleh menjadi kekuatan pengharapan dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Mari segenap jemaat perhatikan dan saya baca untuk Bapak Ibu Saudara-saudara.
pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikianlah firman Tuhan. Segenap kita pada malam hari ini berbahagialah, dan mari kita aminkan firman Tuhan ini melalui pujian kita. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup
Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada istilah dalam kehidupan kita atau biasa menjadi perenungan, apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai. Bahkan dalam masa-masa pandemi sekarang, ada ungkapan mengingatkan kita, belilah sesuatu sesuai dengan kebutuhan, jangan sesuai dengan keinginan. Bahkan dalam kehidupan kita, biasa kadang-kadang kita mengeluh dan mengalami masalah oleh karena keinginan-keinginan kita yang tidak terkendali. Ya. Banyak orang terlilit utang oleh karena keinginan-keinginan yang tidak terkendali, sehingga dia membuat dirinya bermasalah oleh karena hal-hal yang lain, oleh karena keinginan-keinginannya sendiri. Demikian juga kita melihat bahwa ada seorang ibu yang mengeluh karena kelakuan putranya. Pada saat anak-anak ini memasuki masa remaja, mungkin karena juga faktor hormonal, banyak orang dalam ukuran etika berkata, anak ini nakal, anak ini lagi tidak mau dengar-dengaran, yang bahkan menjadi satu pergumulan bagi keluarga. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara sederhana kita dapat menemukan bahwa kadang-kadang dalam keinginan kita sendiri itu, yang kita berbuat masalah oleh karena dikendalikan oleh keinginan kita sendiri. Surat Yakobus mengatakan bahwa orang yang diseret dan dipikat oleh keinginan sendiri, dan itulah wujud pencobaan. Sehingga tema kita pada malam hari ini, perenungan kita dicobai keinginan sendiri. Dicobai keinginan sendiri. Nah, dalam ayat yang ke-14 kita melihat bahwa kadang-kadang keinginan sendiri yang tidak terkendali dapat melahirkan dosa. Bahkan jika sudah matang itu akan melahirkan maut. Ada banyak ibu bapak saudara-saudara, karena keinginan mau dikatakan oh ya ini dan ini, sehingga kita tanpa sadar, kita tanpa batas, kita tanpa kendali, sehingga melakukan hal-hal yang membuat kita memasuki sesuatu yang membawa gumul yang besar atau pencobaan yang besar. Ibu bapak saudara-saudara, mari pada malam hari ini kita mengendalikan keinginan kita. Kalau itu bukan menjadi kebutuhan, ngapain kita? Ya. Kalau hanya untuk mau gengsi, hanya untuk mau dikatakan seperti ini dan kita mau ini, sehingga kita membuat itu menderita, kita membuat itu mengalami pencobaan, mari kita minta hikmat dan tuntunan daripada Tuhan. Ya. Ada juga yang menyesal. Ada juga yang tidak dengar-dengaran. Ini semua adalah pergumulan-pergumulan yang kita alami. Mari, ibu bapak saudara-saudara, kita menyerahkan seluruh keberadaan dan hidup kita kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan akan memberi hikmat supaya kita memakai hidup ini untuk senantiasa menjadi berkat dan kita dijauhkan dari gumul pencobaan yang timbul dari keinginan-keinginan kita sendiri. Firman Tuhan memberkati kita. Malam ini kita akan berdoa. Kita bersyukur bersama dengan saudara-saudara kita yang Tuhan sudah boleh tambahkan umur. Bahkan kita juga akan mendukung Bapak keluarga Aman Singkali, biarlah Tuhan senantiasa topang tuntun. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur
kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga. Firman Tuhan telah mengingatkan kami bahwa kadang-kadang kami mengalami pencobaan dan pergumulan oleh karena keinginan kami sendiri. Kami tidak dapat mengontrol keinginan-keinginan sehingga iblis memakai itu ya Tuhan, sehingga kami tidak dapat mengendalikan dan membawa kami kepada pencobaan bahkan kepada maut. Biarlah pada malam hari ini ya Tuhan, kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga melalui firman Tuhan ini ya Tuhan kami diingatkan dan dimampukan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, bersama dengan Ibu Adolfina Lupa, Ibu Yeni Karipang Allosomba, Ibu Rante Bidangan, Ibu Dr. Irma Lolongan, Ibu Rutsana Palangsa, Ibu Yoripka Palinggi, Saudara Yolman Palalo, Saudari Lilianti Suryani R, yang Tuhan telah tambahkan 1 tahun umur lagi. Sehingga hari ini ya Tuhan mereka menikmati pertambahan umur. Biarlah mereka boleh merenungkan kasih Allah dan memakai kehidupan ini untuk kemuliaan bagi Tuhan, dan juga memakai hidup mereka untuk menjadi alat berkat, untuk menyampaikan kebenaran dan shalom Allah di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan pada malam hari ini untuk keluarga Bapak Aman Singkali. Kami berdoa untuk Bapak dan Mama Alam, kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun dalam tugas dan pekerjaan. Biarlah Tuhan anugerahkan hikmat, kemampuan, dan juga kesehatan sehingga boleh menjalani hidup karunia-Mu. Berdoa untuk Mama Alan yang saat ini dalam masa-masa pemulihan. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah lepaskan daripada penyakit, dan beberapa waktu yang lalu telah dirawat di rumah sakit, dan Tuhan sudah kenan untuk pulang ke rumah dan saat ini dalam keadaan sehat. Kami berdoa Tuhan senantiasa topang tuntun. Kami berdoa untuk Alan dalam pekerjaan dan dalam keluarganya di Salatiga. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun, sehingga boleh berkarya ya Tuhan dalam tuntunan, dalam topangan, dan juga Tuhan akan senantiasa menopang, menuntun dalam keluarga dan juga dalam pekerjaan. Kami berdoa untuk Bayu yang sementara mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun ya Tuhan. Olin dalam bangku kuliah, kiranya Tuhan senantiasa berikan komitmen, berikan kesehatan, sehingga boleh melakukan perkuliahan dan satu saat mereka boleh selesai. Kami berdoa untuk orang tua yang ada di Makassar dan di kampung dalam masa tua. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk cucu-cucu dalam pertumbuhan, kiranya Tuhan memberkati. Bahkan juga berdoa untuk rencana-rencana keluarga Papa Aman Singkali, kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun, berkati ke depan sehingga boleh menjalani semuanya dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk jemaat-Mu yang sementara mengalami pergumulan, baik yang mengalami sakit penyakit, yang dirawat di rumah sakit seperti orang tua kami, Nenek Kevin di Makassar, Mama Kevin di Makassar, dan juga Nenek Juno di Palopo, bahkan juga Nenek Yusri, Mama Yusri yang sementara di rumah sakit Laki Padada. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga yang sementara dalam pemulihan di rumah mereka masing-masing, dari kelompok Tondok Lombok, Karambe Panada, Rantepau, Karasik B, Karasik A, dan To Alo-Alo. Kiranya Tuhan senantiasa berkati dan topang, sehingga jemaat-Mu yang sementara dalam pemulihan boleh kembali sehat. Demikian juga yang sementara dalam isolasi mandiri oleh karena paparan virus corona, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan yang saat ini sementara dalam duka cita, baik yang keluarga mereka yang baru meninggal maupun yang sudah lama dan sementara disemayamkan di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun dalam menjalani hidup karunia-Mu.
malam ini juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Karambe. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun. Dan juga malam ini ya Tuhan, kami mempersiapkan diri untuk menjalani malam ini dan besok jika Tuhan kenan, kami akan kembali berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu. Walaupun saat ini kami masih melakukan ibadah online secara live streaming, kiranya Tuhan akan memberkati dan menopang sehingga boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Juga hamba-Mu Bapak Pendeta dan juga majelis gereja yang bertugas, kiranya Tuhan memberkati sehingga boleh melaksanakan ibadah dan jemaat-Mu boleh dikuatkan, diteguhkan dalam iman mereka. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tak henti-hentinya menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Beri hikmat dan tuntunan sehingga boleh merasakan kasih dan anugerah dan boleh menjadi alat berkat untuk kami masyarakat ya Tuhan. Dan kami tak henti-hentinya berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi kami supaya kami tetap pada protokol kesehatan, supaya paparan virus corona senantiasa menjauh dari kehidupan kami. Bila Tuhan memberi hikmat bagi kami supaya kami menjaga diri kami, menjaga keluarga kami, menjaga jemaat dan juga menjaga masyarakat supaya kami boleh hidup di dalam kesehatan. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan sudah boleh kenan. Malam ini ya Tuhan kami akan beristirahat. Dan jika Tuhan kenan besok kami akan bangun untuk menyambut hari yang Tuhan telah tentukan kuduskan. Untuk kami kuduskan melalui ibadah kami. Terima kasih Tuhan atas semuanya yang Tuhan sudah boleh kenan untuk kami alami sepanjang 1 minggu ini ya Tuhan. Dan biarlah semuanya itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dan jika ada hal-hal yang tidak membawa kemuliaan dan mendukakan hati Tuhan, ampuni kami. Suci kuduskan kami supaya kami layak menjadi anak-anak Tuhan dan boleh menghampiri hadirat. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Ampuni salah dosa kami, terima kami yang datang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam. Dan mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut hari esok. Dan kita akan kembali berkumpul dalam ibadah kita. Tuhan memberkati.